Halo Sobi, kembali lagi dengan aku Indah. Pada saat ini, aku akan kembali menceritakan kisah mistis yang tentunya aku ambil dari kisah nyata. Sebelum kisahnya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan loncengnya biar kalian tahu cerita aku selanjutnya. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Selamat mendengarkan. Jadi, judul dari ceritanya adalah Kisah Mistis di Sekolahku. Kisah mistis yang aku alami semasa aku SMA, tepatnya 3 tahun yang lalu. Sekolahku memang agak seram, karena lokasinya berdampingan dengan kuburan. Awalnya aku pikir wajar saja suatu bangunan berlokasi dekat dengan kuburan. Dan pasti dimanapun kita berada, pasti ada makhluk lain yang berkeliaran. Di awal-awal aku masuk sekolah, rasanya biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh. Tapi setelah beberapa bulan, hal aneh mulai terjadi. Waktu itu kelas sedang berlangsung. Tiba-tiba, banyak siswa yang berlarian menuju ke arah kelas sebelah kelasku. Aku tanyalah ke teman sebangkuku yang bernama Sanda. San, itu ada apa ya rame-rame? Wah, gak tahu juga Tundah, kenapa pada lari ke sana ya? Melihat rame-rame, guru yang ngajar di kelasku langsung pergi keluar melihat keadaan. Takut ada yang gak beres. Aku sama teman-teman pun ikut keluar juga pengen tahu apa yang terjadi. Dan ternyata ada teman aku yang bernama Nia, anak kelas sebelah sedang kesurupan. Dia yang biasanya berjilbab, jilbabnya sudah terbuka. Orang-orang berkerumun mengelilingi Nia. Nia mengelus-ngelus rambutnya sambil tertawa kecil. Melihat kerumunan yang mengelilingi dia langsung menjerit-jerit. Katanya sih yang begituan gak mau diliatin banyak orang. Ibu guru menyuruh kita balik ke kelas masing-masing. Di situ aku mikirnya masih yang, oh mungkin dia lagi banyak pikiran, terus ngelamun, jadi kesamet deh. Tapi kejadian aneh bukan hanya sekali saja. Selain Nia yang hampir tiap hari kesurupan, ada yang terjadi lagi sama teman aku yang bernama Marni. Waktu itu sekolah lagi ngadain persami, jadi kita berkemah di sekolah selama 2 hari. Saat malam hari tiba, kita ngadain acara api unggun. Di acara tersebut, tiap kelas harus ada perwakilan buat nampilin bakat. Nah, ada salah satu perwakilan yang menampilkan tarian Jawa diiringi musik gamelan. Di situ aku udah ngerasa gak enak, dan bener. Temen aku Marni yang duduk di sampingku tiba-tiba mengeluh bahunya sakit. Aku yang di dekat Marni ikut memijat bahunya. Marni, kamu kenapa? Bahumu sakit kenapa? Tapi Marni malah menjerit-jerit dan menangis. Semua orang riuh berkerumun. Marni tambah menangis kencang dan berteriak seperti bukan suaranya. Ha! 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 Marni seperti tidak bisa mengendalikan diri. Semua orang berusaha menenangkan Marni. Dan tidak lama kemudian, Marni pingsan dan tidak sadarkan diri. Marni dibopong oleh teman-teman cowok dan dibawa ke tenda PMR kala itu. Keesokan harinya, Marni sudah terlihat sehat kembali. Aku gak berani nanya apa-apa ke Marni. Kalau kata orang-orang sih, dia kesurupan. Kejadian aneh tidak berhenti di situ. Semenjak itu, Marni sering kesurupan di kelas. Tapi saat itu belum ada siswa lain yang kesurupan. Sampai puncak kejadian terjadi di hari pagelaran seni. Saat itu aku udah kelas 3.
Anak-anak kelas 3 dapat tugas akhir membuat pagelaran seni setiap kelas. Saat itu kebetulan kelasku kebagian jadwal di hari malam Jumat. Ya, pagelarannya memang dilaksanakan di malam hari, jadi tidak mengganggu kegiatan sekolah di siang hari. Setiap kelas harus merekrut adik-adik kelas yang ingin menyumbang kegiatan pagelaran seni. Waktu itu di kelasku ada yang menyumbang menyanyi, menari, catwalk, dan ada juga yang menyumbang pagelaran drama musikal. Saat itu yang menyumbang drama musikal kebetulan bernuansa Jawa. Mereka menggunakan musik Jawa untuk mengiringinya. Tiba-tiba temanku Dewi menolak drama musikal itu. Dia gak mau ada musik Jawa lagi di kegiatan sekolah. Apalagi saat itu pagelaran dilakukan pada malam Jumat. Tapi teman-temanku gak ada yang mau dengerin Dewi. Dewi bilang sama aku, "Dah, perasaan aku gak enak kalau ada musik gamelan Jawa lagi." Ya udah Wi, mau gimana lagi? Teman-teman gak ada yang mau dengerin kamu. Udah, nanti kamu deket sama aku terus aja. Kita ngobrol terus, biar kamu ataupun aku gak ada yang bengong. Ya udah ndah, semoga gak ada apa-apa ya ndah. Amin. Malam Jumat pun tiba. Kita satu kelas sebagai panitia menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk pagelaran. Saat jam 8 malam tiba, pembawa acara memulai acara pagelaran. Saat itu ramai sekali orang-orang yang menonton pagelaran kelasku. Aku sebagai panitia duduk di tempat penonton untuk mengawasi acara. Dewi duduk di samping aku dan sesekali berbisik di telingaku mengomentari penampilan karena memang sangat bising di ruangan itu. Namun tiba-tiba Dewi terdiam dan melihat ke arah pintu belakang ruang itu. Aku menyadarkan Dewi dengan menepuk bahunya. "Dew, ngapain kamu bengong?" "Hah? Gak kenapa-napa dah." Terus ada teriakan dari kejauhan, "Dew, sini!" Ternyata itu Sinta, salah satu teman yang dekat dengan Dewi. "Dah, aku ke Sinta dulu ya." "Iya Dew, jangan bengong lagi ya." "Sip." Aku menikmati pertunjukan kembali. Tiba-tiba orang-orang di dekatku riuh. Itu kenapa? Itu ada apa? Ayo kita lihat." Melihat orang-orang yang riuh, aku ikut mereka ke arah keramaian. Ternyata di sana ada Dewi yang menangis sangat kencang. Teman-teman cowok membopong Dewi ke ruang lain. Aku langsung mengikuti Dewi. Saat itu memang pagelaran sudah hampir selesai, karena udah sekitar jam 11 malam. Sembari panitia lain mengakhiri kegiatan dan membereskan semuanya, aku membantu menenangkan Dewi. Di ruang itu Dewi sudah meronta-ronta. Badannya sangat kuat. Sampai-sampai teman-teman yang cowok pun susah mengendalikan Dewi. Semua orang berusaha menenangkan Dewi. Sampai teman aku yang bernama Denny, dia membacakan doa-doa untuk Dewi. Katanya sih dia anak orang pintar gitu, jadi sedikit ngerti masalah begituan. Tapi bukannya sembuh, Dewi malah menjadi-jadi. Tiba-tiba dia berteriak, "Aku pengen nari! Aku pengen nari!" Seketika Dewi berdiri, melotot, dan menari dengan lenturnya. Dewi bukanlah orang yang pandai menari, tapi entahlah, saat itu Dewi sangat piawai dan lentur sekali. Kita bingung mau minta tolong sama siapa. Penjaga sekolah, Pak Hendra, cuman bisa membantu menenangkan Dewi sambil berdoa-doa kecil. Dewi masih menari-nari. Tiba-tiba Marni datang menghampiriku. "Dah, Dewi kesurupan." "Iya Mar, kamu gak pulang? Pulang aja sana, udah malam loh." Aku menyuruh Marni pulang,
karena khawatir dia ada di sini. Lagian teman-teman yang lain juga sudah banyak yang pulang. Iya ndah, aku udah mau pulang. Tapi kenapa perasaan aku gak enak ya ndah? Udahlah, itu perasaanmu aja. Kamu pulang aja, keburu malam. Aku baru saja menyuruh dia pulang. Tapi Marni tiba-tiba menangis dan duduk di lantai depan ruang kelas. Aku udah menduga banget, ini Marni pasti ketularan. Marni, istighfar, jangan nangis. Tapi semakin lama dia malah tambah menjadi-jadi. Dia berteriak dan meronta-ronta. Pak Hendra langsung datang menenangkan Marni. Indah, kamu pulang aja, biar cowok-cowok yang di sini. Kasihan kamu, kan rumah kamu jauh. Ya udah Pak, aku juga nggak yakin kalau di sini terus. Ya udah kamu pulang aja, berani kan? Berani Pak. Ya udah, semoga cepat beres ya Pak. Aku takut kalau di sana terus malah memperburuk keadaan. Aku pulang ke rumah dengan sepeda motorku. Keesokan harinya, Marni dan Dewi sudah sekolah seperti biasa. Aku pun gak berani menanyakan yang terjadi dengan tadi malam. Dewi pun bilang, "Dah, jangan nanya apa-apa ya, ntar aku malah kepikiran." "Iya Dew," jawabku. Mulai hari itu, aku gak tenang banget saat sekolah. Katanya kesurupan itu nular. Aku selalu berusaha gak bengong, banyak doa, dan minta teman sebangkuku Sanda buat nemenin aku kalau ke toilet. Semenjak hari itu pun, teman aku Dewi, Marni, dan ada beberapa teman yang lain juga sering kesurupan di kelas. Aku cuma bisa banyak berdoa, fokus dengan pelajaran, dan membuat pikiran tidak kosong sedetik pun. Tidak ada yang tahu apa yang membuat sekolahku seram. Tapi waktu itu, Dewi dan Marni pernah datang ke rumah Denny. Nanya ke bapaknya Denny, apa yang terjadi sama mereka. Bapak Denny bilang, itu karena sekolahku dekat dengan kuburan. Dan mungkin penunggu yang hidup lebih dulu daripada kita di sekolah itu merasa terganggu dengan beberapa anak yang gaduh atau banyak yang bicara kotor. Makanya penunggu di sana marah. Dia merasuki orang-orang yang pikirannya kosong. Tapi kata Bapak Denny juga, selain pikiran kosong, hal itu bisa terjadi sama orang yang memang sering kesurupan sebelumnya. Seperti Dewi. Itu katanya memang ada makhluk yang suka ngikutin dari rumah Dewi. Bapak Denny ngasih doa-doa gitu sama mereka, dan dia berharap gak ada yang kesurupan lagi. Semenjak itu, sekolahku sudah mulai membaik. Masih ada sih yang kesurupan, tapi udah gak sesering dulu. Aku gak tahu sih yang membuat lebih baik itu apa. Entah karena doa Bapak Denny atau mungkin mereka yang udah gak bengong lagi. Aku sih cuma bisa banyak doa dan mengontrol diri biar gak gampang melamun. Sampai saat ini, aku belum tahu keadaan sekolah SMA aku seperti apa. Aku berharap gak ada lagi kejadian-kejadian aneh, biar semua fokus belajar aja, gak keganggu dengan hal seperti itu. Oke Sobi, sekian cerita dari aku. Kalau kalian suka dengan ceritanya, silahkan di like dan share ke teman-teman kalian. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu, semoga Sobi sehat selalu.